Halo semuanya, kembali lagi kita akan menceritakan kelanjutan sinopsis Parineti yang tayang di ANTV. Sebelum itu silahkan like dan subscribe dulu channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Episode dimulai ketika Neti menghampiri Babli. Neti tiba-tiba saja menyuruh Babli memanggil pengacara dan juga Parwati. Mendengar itu Pami bertanya apa yang terjadi dan kenapa Babli harus melakukan itu. Neti berkata, aku telah mempekerjakan Babli di perusahaan, namun baru-baru ini ada dokumen penting perusahaan yang hilang dan aku curiga jika Babli lah yang melakukannya. Dia pasti telah mencuri dokumen itu dan membocorkan rahasia penting perusahaan kepada Parwati. Mendengar itu Babli berkata bahwa dia tidak pernah melakukan hal itu. Namun Neti berkata, biarkan kau jelaskan semua ini di pengadilan dan segera hubungi Parwati. Kau menganggap Parwati sebagai kakakmu dan dia juga mencintaimu seperti adik perempuannya sendiri. Jadi sudah pasti dia akan membantumu untuk terlepas dari hukum. Aku hanya memberitahumu saja mengenai hal ini dan terserah kau mau mendengarkan saranku atau tidak. Kemudian Neti langsung pergi dari sana. Pami yang sangat khawatir jika nanti Babli diapa-apakan oleh Neti. Dia pun meminta Babli untuk segera menghubungi Parwati. Di sisi lain Ambika dan Parwati masih berada di kantor polisi dan mereka ingin menguatkan laporan untuk Daljit agar dia tidak bisa dibebaskan. Mendengar itu polisi berkata secepatnya akan memproses laporan tersebut dan hasil akhirnya akan ditentukan di pengadilan. Namun tidak lama setelah itu seorang pengacara datang ke sana untuk berbicara dengan polisi dan dia berkata jika dia merupakan pengacaranya Daljit. Ambika dan Parwati yang mendengar itu hanya terdiam. Kemudian Parwati langsung pergi ke selnya Daljit di mana Daljit yang melihat itu langsung saja ketakutan dan dia mengingat saat Parwati menghajarnya. Parwati berkata, tidak usah tegang seperti itu karena aku datang ke sini bukan untuk memukulmu melainkan aku akan memberitahumu beberapa hal saja. Di luar pengacaramu telah datang dan sedang berbicara dengan polisi untuk membebaskanmu yang meskipun semua itu hanyalah sia-sia saja karena bahkan Neti sekalipun tidak akan pernah mampu membebaskanmu dari penjara ini. Kejahatanmu bukan hanya menyiksa Babli saja namun kejahatan yang paling berat yang pernah kau lakukan, kau telah membunuh Pari. Mendengar itu Daljit langsung kaget. Parwati lanjut berkata, kau melakukan kejahatan sesuka hatimu maka dari itu kau harus menerima hukuman atas semua itu dan kau tidak akan pernah bisa bebas dari sini. Mendengar itu Daljit menjadi semakin kaget. Namun Daljit masih saja percaya diri dan berkata, kau tidak tahu dengan siapa kau sedang bermain-main. Aku tidak sebodoh yang kau kira namun kecerdikanku melebihi kecerdikanmu. Mendengar itu dengan santai Parwati berkata, namun percuma saja kau melawan kebijakan ini karena bagaimanapun juga kau tidak akan pernah dibebaskan. Aku akan memberatkan kasus ini dan kalau bisa silakan ajak semua komplotanmu untuk membebaskanmu. Mendengar itu Daljit langsung terdiam ketakutan. Sementara Parwati sendiri akan pergi dari sana. Namun Daljit langsung memanggilnya dan kemudian Daljit langsung saja melipat tangannya sambil berlutut di kakinya Parwati. Daljit berkata, Nyonya Parwati, mohon maafkan aku. Aku sadar kejahatan yang telah aku lakukan sangatlah melewati batas. Tolong berikan aku kesempatan sekali saja. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahanku lagi. Untuk membuktikan jika aku benar-benar menyesali perbuatanku, mulai sekarang aku siap mendukungmu dan bahkan aku akan membantumu untuk mengungkapkan kebusukannya Neti. Aku sanggup melakukan apa saja yang kau perintahkan dan aku siap menjadi anak buahmu. Sekali lagi tolong maafkan aku dan berikan aku kesempatan untuk berubah. Mendengar itu Parwati berkata, bagaimana aku bisa percaya denganmu? Sedangkan ibumu saja tidak pernah kau hargai. Kemudian Parwati pergi dari sana tanpa mempedulikan perkataannya Daljit. Melihat itu Daljit terus saja berteriak meminta Parwati agar percaya kepadanya dan memberikannya kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Sebenarnya pada saat itu Parwati sempat bimbang mendengar perkataannya Daljit. Parwati hampir saja akan percaya dan akan memaafkan Daljit namun mengingat omongan penjahat itu, dia tidak akan pernah bisa dipercaya. Parwati pun langsung pergi dari sana. Dan ketika berjalan tak sengaja Parwati akan terjatuh karena tersandung oleh kursi tetapi Sanju langsung datang ke sana menjaga Parwati sehingga terjadilah adegan romantis dan saling menatap. Namun momen romantis mereka berdua pun akhirnya berakhir ketika terdengar suara Ambika yang memanggil Parwati.
Sontak Sanju langsung melepas pelukannya dan berkata kepada Parwati, aku datang ke ini karena aku mendapatkan laporan dari polisi jika kasusnya Daljit diubah menjadi semakin berat lagi. Mendengar itu Parwati hanya menganggukkan kepalanya lalu dia dan Ambika langsung pergi dari sana. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.